Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sharing internal audit dengan saya yang 9 tahun berkarir dan bersertifikat CIA. Setelah sebelumnya membahas tentang merekrut internal auditor, di episode ini akan dibahas apa saja yang harus dilakukan pertama kali oleh internal auditor itu begitu masuk di organisasi. Kita lanjut di bagian I yang kedua dan ketiga, yaitu membuat piagam audit. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, piagam audit atau charter adalah dokumen pembentukan unit audit internal secara resmi dalam organisasi, semacam dokumen ADART, yang dibuat oleh audit head bersama dengan owner. Dalam membuat piagam audit, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pedoman yang digunakan, proses penyusunannya, dan isi dari piagam audit. Yang pertama adalah pedoman yang digunakan. Pedoman yang pertama adalah Mandatory Guidance atau 3 pedoman wajib dari The IIA. Kita sebut saja trilogi IIA. Yaitu yang pertama, definisi internal audit yang menjabarkan makna dari kata internal auditing. Yang kedua, kode etik yang menjelaskan sikap dan perilaku yang harus diaplikasikan oleh seorang internal auditor. Dan yang ketiga, standar, yaitu tata cara praktek aktivitas internal audit yang harus dilakukan oleh internal auditor. Proses penyusunan dan isi piagam audit harus sesuai dengan trilogi IIA tersebut. Untuk mempelajari trilogi IIA lebih lanjut, bisa lihat langsung di web IIA dengan logo baru. Cakapan yang lama tapi ya. Pedoman kedua adalah prinsip third line of defense, bahwa internal audit adalah pertahanan ketiga organisasi yang tidak terlibat operasional. Tidak seperti lini pertama divisi operasional dan lini kedua divisi pengontrol operasional. Misal divisi operasional membuat kontrak pembelian, divisi pengontrol operasional memeriksa dan mengoreksi kontrak pembelian sebelum tanda tangan, dan internal audit menilai kelemahan kontrol dari proses tersebut setelah kontrak jadi. Untuk lebih jelasnya bisa nonton di episode sebelumnya ya. Pedoman yang ketiga adalah kesepakatan dengan owner mengenai penggunaan trilogi IIA dan konsep third line of defense dalam membentuk unit audit internal dengan penyusunan piagam audit ini. Jika tidak setuju dengan salah satu atau keduanya, maka dipastikan yang terbentuk bukan unit audit internal atau lini ketiga, tapi unit internal kontrol atau lini kedua yang mengontrol aktivitas harian dan transaksi divisi operasional. Selanjutnya yang kedua adalah proses penyusunan. Siklus proses piagam audit dimulai dari dibuat rancangannya oleh audit head, lalu diperiksa dan disahkan oleh owner, dan piagam audit disosialisasikan ke seluruh organisasi oleh owner bersama dengan audit head. Proses sosialisasi berupa meeting dengan dewan direksi dan perwakilan karyawan, diutamakan para manajer divisi, dan scan dokumen dikirim ke seluruh karyawan dengan email dan ditaruh di file server. Dan di tahap eksekusi, isi piagam audit dilaksanakan oleh audit head, dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya oleh owner, dan jika diperlukan update, maka dilakukan oleh audit head dan kembali ke proses awal. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah isi piagam audit. Isi dari piagam audit diatur dalam trilogi IIA, khususnya standar, dan setidaknya ada sekitar 38 poin yang harus ada di dalam piagam audit, yang dibagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, dokumen piagam audit harus dibuat. Kedua, rujukan penyusunan piagam, yaitu aturan di standar The IIA. Dan jika perusahaan publik atau TBK, maka juga merujuk peraturan OJK terkait penyusunan piagam audit. Ketiga, mengakui definisi internal audit The IIA. Tidak wajib, tapi bisa juga ditambahkan penjelasan definisi unit audit internal dan piagam audit. Keempat, menjelaskan tujuan unit audit internal selanjutnya disingkat IAU. Memberi nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang efektif serta efisien, dengan melakukan assurance atau audit yang objektif dan relevan. Kelima, menjelaskan posisi internal audit di struktur organisasi. Dan ini penting karena independensi internal audit hanya bisa dicapai dengan posisinya yang unik di struktur organisasi. Pertama, kita adopsi dulu aturan The IIA ke kearifan lokal. The board atau owner di Indonesia jadi komisaris. Audit head tetap, dan atasan de facto atau secara realitas audit head adalah owner atau komisaris. Tapi masalahnya ada aturan OJK tentang piagam audit yang menyebut atasan audit head adalah presdir. Karena terbentur peraturan, jadinya presdir jadi atasan audit head secara di jure atau di atas kertas. Yang seharusnya audit head berhubungan langsung dengan komisaris atau owner untuk penunjukan, pemberhentian, dan penentuan remunerasi audit head, kita sesuaikan jadi presdir, agar sesuai dengan aturan OJK secara de jure di atas kertas. Selanjutnya independensi IAU dengan fungsi pelaporan ganda atau dual reporting.
Audit head mempertanggungjawabkan kinerjanya secara fungsional ke komisaris atau owner atau ke komite audit jika ada, dan secara administratif ke presidir. IAU dibentuk oleh komisaris atau owner sebagai bagian dari fungsi pengawasannya terhadap perusahaan. Dan tambahan opsional tentang struktur organisasi IAU, antara audit head dengan auditor dan hubungan IAU induk dengan anak perusahaan. Keenam, menjelaskan tugas dan tanggung jawab IAU. Membuat rencana kerja audit berbasis resiko, prioritas kerja IAU sesuai tujuan perusahaan, dan memastikan sumber daya yang dimiliki sudah sesuai, cukup, dan efektif untuk menyelesaikan rencana tersebut. Membuat SOP kebijakan dan prosedur untuk mengatur aktivitas IAU. Mengembangkan dan mendokumentasikan rencana penugasan yang berisi tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan sumber daya lain yang dimiliki. Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko, internal kontrol dengan pendekatan sistematis dan disiplin. Dan mengevaluasi pencapaian strategi perusahaan, efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan informasi, dan kepatuhan peraturan, yaitu KOSO. Sekilas mengenai KOSO ERM Framework, singkatan dari Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management adalah rumus proses manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi. Pertama adalah bagian atas, yaitu tujuan yang harus dicapai dengan adanya manajemen risiko dan internal kontrol. Manajemen risiko dan internal kontrol harus mampu membuat organisasi mencapai rencana strategisnya, mewujudkan operasional yang efektif dan efisien, termasuk melindungi aset, kehandalan informasi dan pelaporan untuk pengambilan keputusan, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua adalah bagian depan, yaitu proses umum dari manajemen risiko dan internal kontrol. Dimulai dari menumbuhkan lingkungan organisasi yang berintegritas, menetapkan tujuan organisasi, mengidentifikasi risiko yang dihadapi, menilai tingkat risiko, menetapkan respon atas risiko, menjalankan kontrol atas risiko, melaporkan risiko dan kontrol, dan pengawasan proses-proses tersebut. Dan internal audit terlibat di proses terakhir, yaitu monitoring keseluruhan proses tersebut dengan melakukan audit lalu memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga, bagian samping adalah posisi di mana saja proses manajemen risiko dan internal kontrol dilaksanakan. Proses manajemen risiko dan internal kontrol dilaksanakan di tiap level dalam organisasi dari atas ke bawah, di semua divisi organisasi dari hulu ke hilir, di semua unit bisnis, dan di seluruh anak perusahaan jika ada. Sesuai pengalaman saya, Kubus KOSO ERM Framework ini sangat membantu dalam proses kerja internal audit dan layak dijadikan pedoman. Tidak usah dihafal karena akan sering digunakan dan lama-lama akan hafal sendiri. Lanjut ke charter. Tugas tanggung jawab internal audit selanjutnya, mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit. Berkoordinasi dengan eksternal auditor dan komite audit jika ada. Melaporkan hasil dari penugasan audit ke komisaris atau owner, presidir, dan pihak yang berkepentingan lainnya, yang di dalamnya berisi tanggapan manajemen dan komitmen agenda perbaikan. Mengelola sistem pengawasan pelaksanaan agenda perbaikan manajemen dari hasil audit. Mengembangkan, mengelola, dan melaporkan program Quality Assurance and Improvement atas seluruh lini dalam IAU untuk penilaian internal tiap 1 tahun dan eksternal tiap 5 tahun. Menjalankan penugasan khusus dari komisaris atau owner dan presidir. Membuat laporan periodik kepada komisaris atau owner mengenai perbandingan kinerja IAU dengan rencana, dan eksposur resiko yang signifikan, kontrol yang bermasalah, fraud, masalah tata kelola, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh komisaris atau owner. Ketujuh, memberikan wewenang kepada IAU. Wewenang mengakses seluruh data, personel, dan properti fisik organisasi yang berhubungan dengan audit dengan tetap menjaga kerahasiaan. Wewenang berhubungan langsung dengan komisaris atau owner dalam hal persetujuan piagam, rencana dan anggaran audit, laporan periodik temuan isu GRC dan fraud, dan penyelesaian hambatan dari manajemen dalam pelaksanaan tugas. Wewenang menetapkan opini atau rating di tiap penugasan audit atau keseluruhan perusahaan secara tahunan. Wewenang meminta bantuan pihak kompeten di luar IAU jika tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, atau kompetensi tersebut, dan berhak menolak penugasan jika tidak berhasil mendapatkan bantuan. Wewenang berbagi informasi dan berkoordinasi dengan penyedia jasa audit atau konsultasi eksternal dan memastikan cakupan audit telah sesuai dan meminimalisasi duplikasi pekerjaan. Kedelapan, memuat pengakuan atas standar internal audit dari the IIA Mandatory Guidance atau trilogi IIA. Kesembilan, menjelaskan IAU harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi secara kolektif dan sertifikasi untuk melaksanakan tugas, termasuk pengetahuan fraud dan IT. Kesepuluh, piagam memuat pengakuan atas kode etik internal audit dari the IIA Mandatory Guidance atau trilogi IIA.
Dengan penitik beratan harus selalu menjaga objektivitas baik dari tingkat organisasi maupun personel. Ke-11 opsional untuk mereview secara periodik piagam audit dan jika diperlukan mengupdate piagam sesuai kebutuhan. Ke-12 ditandatangani oleh komisaris atau owner, presidir, dan audit head. Dan semua itu disatukan dalam satu dokumen utuh piagam audit. Contohnya sebagai berikut. Dan demikianlah episode pembuatan piagam internal audit. Terima kasih sudah menonton. Untuk lihat episode sebelumnya bisa lihat di playlist internal audit. Apabila ada yang kurang lengkap atau kurang tepat, bisa tulis di komen ya. Ayo kita diskusi. Jangan lupa like dan share konten ini dan subscribe channelnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.